Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali masih bersama saya Chandra Syarafi Andaru sebagai guru pendidikan kewarganegaraan kelas 7 SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Bagaimana nih kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan masih diberikan semangat dan motivasi belajar. Meski di tengah pandemi kita saat ini ya, banyak keterbatasan yang ada pada diri kita. Ya, semoga kita masih diberikan motivasi untuk terus menggali nilai-nilai kehidupan bangsa negara. Kita masih terus untuk mau mencari hikmah di balik peristiwa yang ada di sekitar kita. Wabil khusus tentang kenegaraan, negara Indonesia, negara yang kita cintai. Oke, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila. Ini ada di bab pertama, semester pertama, dan kita memasuki pertemuan pertama, gitu ya. Jadi nanti kita akan ngebahas asal muasal dari Pancasila. Jadi bagaimana sih Pancasila ini bermula? Bagaimana sih perjuangan untuk menetapkan Pancasila? Bagaimana konflik di antara Pancasila gitu ya. Bagaimana sih, dan juga bagaimana tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu memperjuangkan dasar negara mereka gitu ya. Jadi kita akan bahas semuanya, kita akan bahas tuntas. Tapi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang pembentukan BPUPKI. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bagi yang beragama Islam, nanti akan saya pimpin. Kita akan membaca suratul Fatihah. Dan bagi yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga kita nanti diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa menjadi penunjang negara yang maju. Kenapa? Karena kalian, kita semua yang nantinya akan mengemban tugas yang diberikan oleh para tokoh-tokoh bangsa, gitu ya. Kita juga berdoa kepada tokoh-tokoh bangsa, semoga amal kerja keras mereka untuk Indonesia yang sekarang gitu ya terbalaskan gitu ya, dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang semesta alam. Untuk yang beragama Muslim silakan berdoa dengan melantunkan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, mari kita bernyanyi dahulu untuk refreshing otak kita, ya. Kita nyanyikan lagu Padamu Negeri.
Oke, setelah kita bernyanyi, semoga semuanya masih pada hafal ya lagunya, Padamu Negeri. Kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Yang pertama kita bisa memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa memahami segala macam proses perumusan dan penetapan Pancasila. Sebagai apa? Sebagai dasar negara kita gitu ya. Nah, kan dasar negara kita Pancasila ya. Lalu yang kedua, kita dapat melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Tujuannya adalah setelah kita keluar dari pembahasan kita pada bab ini, kita semua bisa melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama, musyawarah gitu ya. Musyawarah tentang apa? Tentang Pancasila itu gitu. Dengan tetap melantunkan semangat konsensus tokoh pendiri negara gitu. Oke, next. Nah, ini adalah peta konsep kita pada pembahasan bab pertama. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas tentang subbab dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pembentukan BPUPKI. Next. Oke, pembentukan BPUPKI. Nah, ini adalah pembentukan BPUPKI adalah awal muasal Indonesia merdeka. Dari mana sih BPUPKI itu terbentuk? Siapa yang membentuk BPUPKI? Apa tugasnya? Terus bagaimana track recordnya dari BPUPKI? Nanti akan kita bahas. Kita akan membahas tentang dari sejarah panjang perjuangan Indonesia. Ya, di Indonesia itu punya semangat. Indonesia punya sejarah panjang tentang bagaimana nenek moyang kita, para tokoh-tokoh pahlawan, ulama, dan sebagainya itu berjuang untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Ya, namanya berjuang gitu ya, namanya berjuang ada hal yang menderita gitu ya. Jadi dulu para tokoh Indonesia itu berjuang untuk tidak menderita gitu. Penderitaan pada masa penjajahan. Penderitaan apa sih yang Indonesia alami pada masa penjajahan? Nanti akan kita kupas. Penderitaan ini gitu ya, adalah hasil dari penjajahan. Maka nanti muncul janji dari Jepang, negara Jepang kepada Indonesia. Jepang ini salah satu negara yang menjajah Indonesia gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah sejarah panjang bagaimana Indonesia itu memperjuangkan haknya. Bangsa Indonesia mengalami masa yang panjang dan penuh perjuangan melawan penjajah yang tak henti-hentinya berekspansi ria di tanah kita. Sejarah mencatat Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan Asia itu sampai 3,5 abad. Itu cukup lama ya, masanya cukup lama. Dan Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam pola perjuangan, pola ekspansi, dan pola penggerusan kekayaan kita. Kenapa sih Indonesia sampai dijajah? Awal mulanya adalah Indonesia terlahir dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Kita punya semua hal yang tidak dimiliki oleh negara-negara di Eropa. Maka pada tahun 1511 Portugis masuk ke Indonesia melalui Pulauan Maluku. Nah, Portugis mulai berekspansi karena melihat Indonesia kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan kekayaan alam. Ya, mulai dari biji kopi, biji pala, cengkeh, terus
ginseng, jahe dan sebagainya. Indonesia mulai diekspansi oleh Portugis kala itu. Maka dunia tahu bahwasanya Indonesia merupakan surganya dunia. Kenapa? Karena memiliki segala macam yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa, gitu ya. Maka bangsa Eropa juga berlomba-lomba untuk merebut Indonesia dari tangan Portugis, gitu. Setelah Portugis menghilang, setelah Portugis pergi dari Indonesia, Portugis mengamanahkan kepada Belanda untuk meneruskan estafet ekspansi. Maka Belanda dengan kongsi dagangnya VOC yang nanti akan dibahas di video selanjutnya, itu berekspansi ria dengan bebas di tanah bumi pertiwi, gitu ya. Indonesia dijajah oleh Belanda sangat lama dan cukup lama. Ditambah lagi pada masa itu dunia sedang mengadakan pagelaran Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka siapa yang mendapatkan Indonesia dalam genggamannya, maka bisa kemungkinan menjadi negara adidaya, gitu ya. Kenapa? Karena segala macam hal ada di Indonesia. Indonesia pabrik yang cukup menguntungkan untuk negara-negara yang sedang berperang, gitu. Makanya negara-negara itu banyak melakukan percobaan-percobaan untuk mengekspansi Indonesia. Dan Belanda merupakan satu dari banyaknya negara yang mendapatkan kesempatan untuk berekspansi ria di Indonesia, gitu. Dan cukup lama maksudnya Belanda. Tidak cukup dengan Belanda, kita masih dihadapkan dengan satu-satunya negara Asia yang ikut pagelaran Perang Dunia Kedua. Siapa? Itu adalah Jepang, gitu ya. Ketika Belanda dikalahkan, maka Jepang masuk ke dalam Indonesia, gitu. Oke, next. Oke. Ada sebuah pepatah mengatakan, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Mungkin begitulah tepatnya kita menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita pada saat itu. Dimana ketika kita sudah lepas dari Belanda yang mengekspansi kita cukup lama, masuk Jepang ya untuk mengekspansi kita juga, gitu. Apalagi Jepang termasuk negara Asia satu-satunya yang ikut pagelaran Perang Dunia Kedua. Apa sih penderitaan yang diakibatkan dari pelaksanaan kebijakan tentara Jepang pada saat itu? Itu ada kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Jepang masuk ke Indonesia diawali dengan menyerahnya Belanda di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Lalu Jepang masuk ke Indonesia membawa slogan yang menyihir ratusan pribumi, ya. Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Hal ini, slogan ini disebarluaskan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Tuh. Kebijakan yang dilakukan oleh tentara Jepang yang tadi ya, kerja paksa, pengambilan paksa, perbudakan paksa. Pertama, kerja paksa. Kerja paksa ini dititik beratkan kepada kita kaum laki-laki, wabil khusus ya, kaum laki-laki di pada masa itu, gitu ya, dimana mereka kaum laki-laki dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan upah sedikit pun, gitu. Lalu banyak juga laki-laki Indonesia yang dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk, gitu. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Ini sejarah yang sangat miris yang kita dapatkan, ya. Lalu pengambilan paksa. Pada saat itu
Jepang mengambil dengan paksa apa yang kita punya, harta benda, kekayaan, pakaian, baju, bahkan makanan yang kita punya, diambil paksa dengan tanpa diberikan ganti rugi oleh pihak Jepang. Lalu perbudakan paksa. Tak selesai dengan kerja paksa, Jepang juga melakukan perbudakan paksa atas diri kita. Maka perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Itu yang dikatakan Ruswandi Herwan dan Sukanda Permana pada tahun 2019. Oke, next. Oke, Jepang itu dahulu punya janji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena Jepang melihat Asia tidak lagi bertahan, kemenangan Jepang di Asia tidak lagi bertahan lama. Kenapa? Karena pihak sekutu, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan sebagainya melakukan serangan balasan atas serangan yang dilakukan oleh Jepang. Maka satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Tyosakai. Nah, apa itu Dokuritsu Junbi Tyosakai? Itu adalah yang kita sebut sampai saat ini BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Gitu. Nah, janji Jepang yang itu direalisasikan bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. Gitu. Dan secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang dengan 55 orang Indonesia asli dan 7 orang lainnya perwakilan dari Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Itu. Oke, next. Oke, nah, apa sih tugas BPUPKI? Nah, BPUPKI itu bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Tuh. Ini adalah foto tokoh-tokoh panitia 9 yang termasuk dalam anggota BPUPKI. Oke, next. Setelah BPUPKI dibentuk dengan tujuan seperti tadi ya, terus apa sih yang dilakukan oleh BPUPKI selanjutnya? Nah, kita sudah bahas tadi, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Dan pada tanggal 29 Mei-nya, BPUPKI melaksanakan sidang resmi yang pertama sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chousangin membahas tentang dasar negara. Tuh. Lalu sidang keduanya dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 membahas Undang-Undang Dasar Negara. Sidang BPUPKI melaksanakan sidang 3 kali, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, yang kedua ini adalah sidang resmi. Yang pertama tanggal 29, yang kedua tanggal 10. Lalu kapan sidang BPUPKI yang tidak resmi? Nah, sidang BPUPKI yang tidak resmi dilaksanakan antara di masa resesi antara sidang pertama dan sidang kedua, gitu. Dan itu dihadiri hanya 38 orang. Tujuannya untuk membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang akan dibahas nanti pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Siapa ketua yang memimpin rapat tidak resmi tadi? Itu adalah Insinyur Soekarno. Begitu. Nah, sejak berkuasanya di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun, penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Melalui sidang BPUPKI inilah nantinya
asal muasal kita memiliki Pancasila, kita memiliki dasar negara, dan kita memiliki kemerdekaan atas tangan kita sendiri. Oke, next. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat kita bahas, yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Jadi mohon diingat untuk teman-teman, anak-anakku sekalian, untuk pekan depan silakan baca buku paket Pendidikan Kewarganegaraan tentang Perumusan dan Penetapan Pancasila bagian Perumusan Dasar Negara, bagian kedua, Perumusan Dasar Negara. Jika menggunakan buku paket keluaran Kemendikbud edisi revisi 2017, maka itu ada di halaman 5, bagian kedua Perumusan Dasar Negara. Nah, nantinya pada pembahasan ini kita akan membahas tentang usulan-usulan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri, pada tokoh-tokoh bangsa, para pendiri bangsa, founding foldernya Pancasila. Kita juga akan ngebahas tentang apa sih itu panitia kecil, panitia 9, apa saja yang sudah dirumuskan oleh mereka, apa itu gentleman agreement, lalu dan konflik-konflik yang dihasilkan oleh Pancasila itu sendiri gitu ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Semoga ilmu yang kita sudah kaji dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat sedikitnya menjadi semangat kita untuk terus mencari ilmu dan menggali kilas-kilasan sejarah Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Semoga kita kembali pada pertemuan selanjutnya dengan semangat belajar yang lebih lagi gitu ya. Jadi anak-anak jangan sampai kita putus semangatnya. Harus tetap semangat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.